Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen pengujian kendaraan bermotor. Namun sebelum kita lanjut ke video, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Satria Agung Wicaksana, noter 2202325 dari kelas MTJ 2.16, nomor absen 20. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama ada pengertian PKB, yang kedua definisi SIM PKB, yang ketiga fungsi SIM PKB, yang keempat ada tujuan, yang kelima manfaat, yang keenam ada komponen, yang ketujuh ada faktor yang mempengaruhi, dan yang kedelapan ada pengendalian. Sebelum kita membahas lebih dalam, alangkah lebih baiknya kita mengetahui tentang definisi pengujian kendaraan bermotor. Pengujian kendaraan bermotor adalah rangkaian kegiatan untuk melakukan uji kendaraan bermotor sebagai tanda bahwa kendaraan tersebut layak digunakan secara teknis di jalan raya, khususnya bagi kendaraan yang membawa angkutan penumpang dan barang. Namun di sini tidak semua kendaraan diwajibkan pengujian kendaraan bermotor. Hanya beberapa kendaraan yang diwajibkan melakukan pengujian kendaraan bermotor seperti mobil penumpang umum, bus, mobil barang, kereta gandeng, hingga kereta tempelan yang dioperasikan di jalan. Next. Lalu yang kedua ada definisi SIM PKB. Definisi SIM PKB adalah sistem yang menguji kendaraan bermotor dengan memanfaatkan teknologi yang diharapkan seluruh pengujian akan lebih efisien dan efektif, juga membantu pihak pegawai dalam manajemen administratif. Lalu di sini ada fungsi SIM PKB, yang pertama ada fungsi operasional, yaitu bahwa SIM PKB digunakan dalam operasionalisasi sistem pengujian kendaraan bermotor yang dilaksanakan di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten atau Kota. Dalam prosesnya, sistem pengujian yaitu dalam fungsi operasional, yang pertama melakukan kontrol atas nomor uji kendaraan sehingga dapat dicegah adanya nomor uji ganda. Yang kedua, mencetak formulir pendaftaran dan formulir pengujian. Yang ketiga, melakukan kontrol atas batas waktu pengujian kendaraan. Lalu fungsi yang kedua di sini ada fungsi administratif, yaitu bahwa SIM PKB dapat digunakan untuk menyusun suatu sistem administrasi kendaraan yang sudah melaksanakan pengujian secara rapi dan terstruktur berdasarkan atas data alamat kendaraan, nama pemilik, merek, tahun pembuatan, jenis BBM, jenis CBB, dan lain-lain. Dengan susunan sistem database, kendaraan yang rapi dan terstruktur akan dapat memberikan laporan-laporan yang akurat dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Fungsi sistem yang ketiga ada fungsi informatif, yaitu bahwa SIM PKB dapat digunakan untuk memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan secara cepat dan tepat serta real time berdasarkan realitas di lapangan, sehingga para pengambil keputusan dapat melakukan kebijakan-kebijakan yang tepat pula. Salah satu contoh fungsi informatif di sini antara lain yang pertama memberikan informasi data jumlah potensi kendaraan yang merupakan kendaraan asli di suatu kota atau kabupaten. Hal ini dapat digunakan untuk menentukan harga PAD yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah memberikan informasi data jumlah kendaraan jatuh tempo yang dapat digunakan untuk membuat langkah-langkah untuk optimalisasi PAD. Yang ketiga, memberikan informasi data jumlah kendaraan yang numpang uji di suatu kabupaten, baik numpang uji masuk maupun numpang uji keluar. Lalu di sini tujuannya adalah menciptakan suatu keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor. Lalu manfaat yang pertama adalah memberikan layanan yang lebih cepat, transparan, akurat di sisi layanan publik.
Yang kedua, memberikan kemudahan bagi pegawai dalam melakukan pengujian kendaraan. Lalu yang ketiga, membantu proses pendaftaran kendaraan bermotor yang akan dilakukan pengujian. Lalu yang keempat, prosedur dalam pengisian data pendaftaran akan lebih cepat, mudah, dan akurat. Lalu di sini ada komponen. Komponen yang pertama ada pegawai. Yang kedua software, seperti contoh MySQL. Hardware di sini seperti contoh komputer, keyboard, monitor, dan lain sebagainya. Yang keempat, komponen selanjutnya adalah database. Yang kelima, jaringan komputer. Dan yang keenam, prosedur. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang proses. Di sini ada bagan. Yang pertama adalah pemohon. Pemohon mengisi formulir pendaftaran dan data kendaraan. Lalu formulir dan persyaratan diajukan ke admin. Lalu di sini admin akan memverifikasi form dan persyaratan. Lalu jika ditolak, maka akan mengisi formulir pendaftaran dan data kendaraan ulang. Jika diterima, di sini sistem akan menyimpan data dan cetak SKRD. Lalu selanjutnya adalah pemohon melakukan pembayaran. Setelah itu, di bagian pembayaran akan memproses pembayaran. Lalu di sistem akan simpan data pembayaran. Lalu pemohon memasukkan kendaraan ke gedung uji. Lalu di sini bagian pengujian, melakukan pengujian, lalu memverifikasi hasil. Di sini juga akan ada perbaikan atau ditolak atau diterima. Lalu di sini jika diterima, maka sistem melakukan backup data kendaraan lulus uji. Lalu di sini melaporkan bagian pengujian melaporkan ke kepala seksi untuk menandatangani kendaraan lulus uji. Lalu di sini admin akan mencetak buku keterangan lulus uji baru dan stiker tanda lulus uji. Lalu pemohon menerima buku keterangan lulus uji dan menerima stiker tanda lulus uji dan selesai. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi di sini adalah hambatan, yaitu adanya mati lampu. Jikalau semisal mati lampu, maka seluruh peralatan yang ada tidak akan mendukung jalannya proses PKB atau manajemen sistem informasi manajemennya. Yang kedua adanya virus dan adanya hacker. Yang ketiga adalah petugas kurang mengikuti SOP yang ada. Di sini ada pengendalian. Selanjutnya pengendalian yang pertama adalah administratif, yaitu menyediakan SOP dalam proses tata kelola SI, mulai dari proses perencanaan sampai operasional sistem. Lalu yang kedua ada manajerial, yaitu memastikan SOP tersebut disosialisasikan dan dilaksanakan pihak. Yang ketiga ada teknologi, di sini ada hardware, sterilisasi ruang pengolahan data atau security deadlock, watchdog processor, dismembering atau shadowing, dan menyediakan UPS. Lalu software, password, dan kode verifikasi atau PIN, firewall, dan antivirus, network monitoring, log processor, dan analisis, metode kriptografi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.